Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai organisme tanah yang memiliki peran menguntungkan atau peran positif. Yang pertama adalah azotobakter sebagai bioakumulator merkuri. Merkuri adalah salah satu logam berat yang paling toksik keberadaannya dan dapat terakumulasi pada berbagai tingkat trofik makanan. Toksisitas merkuri tergantung terhadap bentuk senyawa kimianya, Hg2+ atau CH3Hg. Namun, toksisitas merkuri ini dapat dikurangi oleh beberapa bakteri. Bakteri resisten merkuri memiliki gen resisten merkuri yang disebut dengan gen meroperon. Gen meroperon umumnya terdiri dari gen metaloregulator atau MER-R, gen transport merkuri yang terdiri dari MER-T, MER-P, MER-C, dan MER-F, gen merkuri reduktase atau MER-A, serta organomerkuriliase atau MER-B. Dikutip dari penelitian Khotimah, azotobakter adalah salah satu bakteri yang resisten terhadap merkuri. Diketahui pula azotobakter sebagai agen biofertilizer dan agen bioremediasi lingkungan. Dalam penelitiannya, bakteri azotobakter diisolat sebanyak 10 media selektif selain agar. Hasilnya, seluruh isolat memang resisten terhadap merkuri, namun dengan resistensi yang berbeda-beda. Hanya 3 dari 10 isolat bakteri azotobakter yang memiliki resistensi tinggi terhadap merkuri. Selebihnya sedang-sedang saja. Perbedaan tingkat resistensi ini terjadi karena perbedaan adanya tingkat gen meroperon yang ada di setiap isolat. Komponen gen meroperon pada setiap spesies tidaklah sama, di mana terdapat variasi terhadap komponen-komponen gen penyusunnya. Yang kedua adalah bakteri non-simbiotik yang dapat menambat nitrogen. Di atmosfer, nitrogen berbentuk sebagai molekul atau gas N2 yang tidak dapat diproses secara langsung oleh tanaman tingkat tinggi. Tanaman mengambil nitrogen dari tanah dalam bentuk nitrat maupun amonia. Namun, sejumlah mikroorganisme tanah dapat mengolah langsung nitrogen yang ada di atmosfer untuk kelangsungan hidupnya. Menurut cara penambatan nitrogen, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri simbiotik dan bakteri non-simbiotik yang dapat merubah molekul nitrogen tanpa memerlukan bantuan organisme lain. Dikutip dari penelitian Dana Priyatna, bakteri penambat nitrogen menggunakan enzim nitrogenase yang tersusun dari protein Fe dan protein MOFe. Senyawa Fe menerima elektron-elektron berpotensial rendah dari ferredoksin dan flavodoksin. Kemudian protein Fe bergabung dengan ATP menghasilkan senyawa FeMgATP yang potensial oksidasinya rendah. Hanya satu molekul FeMgATP hasil reduksi yang dapat berlaku sebagai pereduksi protein MOFe. Reduktan itu mereduksi protein MOFe yang kemudian mereduksi N2 menjadi NH3 dengan hasil sampingan berupa H2. Bersamaan dengan itu terjadi reduksi gas disetilen menjadi etilen yang dapat digunakan sebagai indikator dalam proses fiksasi N2 dalam proses biologis. Yang ketiga adalah mikrobiologi tanah yang dapat digunakan sebagai parameter pasca kebakaran hutan. Menurut Hedo, kebakaran liar yang mempengaruhi ekosistem dan melakukan silvikultur pasca kebakaran dapat menyebabkan perubahan besar dalam sifat tanah. Kapasitas kelompok mikroba yang berbeda untuk tanah rekolonisasi setelah gangguan sangat penting untuk fungsi tanah yang optimal. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menyelidiki beberapa sifat tanah mikroba dan enzim pada tanah semi kering dan kering pada hutan pinus. Plot yang berbeda diefekkan oleh kebakaran hutan 17 tahun lalu dengan atau diadakannya silvikultur pasca kebakaran 5 tahun setelah dipadamkan. Sifat-sifat fisikokimia tanah seperti tekstur, pH, karbon, bahan organik, konduktivitas listrik, dan nitrogen serta fosfat total. Kemudian enzim tanah seperti urease, fosfatase, beta-glukosidase, dan kegiatan dehidrogenase. Lalu respirasi tanah serta tanah mikroba biomasa karbon dianalisis di daerah hutan terpilih. Hasilnya adalah dengan waktu yang lama tanah tidak menghasilkan sifat-sifat mikrobiologi. Maksudnya seperti adanya mikroorganisme di dalam tanah dan enzim yang ada di tanah menjadi menipis. Selain itu, variasi situs yang signifikan umumnya terlihat pada aktivitas enzim tanah serta parameter mikrobiologi. Dengan demikian, perawatan pasca kebakaran hutan menggunakan silvikultur memang bisa menjadikan hutan menjadi normal kembali, namun tidak secara signifikan dengan mempengaruhi faktor-faktor biologi.